telah satukan kita, Bapa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita, karena memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berlalang dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh baik baginya kasih setianya, menangkan untuk pelukan, nyatakan kebaikan, nyatakan kebaikan, nyatakan kebaikan aku. Kasih setianya pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa yang namanya Yesus, luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, bukannya kasih setiamu, menyerahkan untuk perlukan,
Kau nyatakan kebaikan, Kau nyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Salam. Sehat semuanya. Sehat. Selamat datang bagi teman-teman kelas 12 yang sudah pulang dari PKN dan kembali bersekolah seperti biasanya. Selamat tahun baru untuk kita semuanya, baik yang kelas 10, 11, 12 dan juga kita Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan teman-teman kepada kita pagi hari ini, tentunya saya juga menyampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Saya secara pribadi mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kata-kata ucapan yang tidak berkenan selama Pak Eman mengajar. Pagi hari ini biarlah kita memulai hari kita dengan satu ucapan syukur, satu renungan yang kita renungkan pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ke-6. Kita berdiri bersama, kita baca bersama-sama nanti karena hanya 6 ayat saja. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari berdiri bersama-sama kita baca. Dalam hitungan yang ketiga setelah saya membaca berikutnya kita baca mulai dari ayat 1. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam kekawal yang kuat. Pujilah Dia atas segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecap. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan tari mendenting. Pujilah Dia dengan tari mendentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita sebagai umat Allah, sebagai makhluk ciptaannya yang unik, yang istimewa, yang diberikan nafas, yang berbeda dengan yang lain, ciptaan Tuhan yang lain. Selayaknya ketika kita masih memiliki nafas, masih diberikan kesempatan 2023 kita lewati dengan begitu saja kita menikmati banyak berkat Tuhan dalam hidup ini. Dan tidak sedikit juga ada banyak tantangan, masalah, problema yang terjadi. Namun dibanding dengan kasih Tuhan jauh lebih baik dibanding problema yang kita alami hari demi hari. Buktinya bagaimana pernyataan Tuhan bahwa itu lebih banyak
artinya kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan. Ini sudah hari yang ke-5 ya, di bulan Januari 2024. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk kita menikmati hari-hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Dan harapannya di tahun 2024 ini berkat Tuhan semakin melimpah bagi kita, dan kita juga semakin dekat kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di ayat 1 tadi dikatakan bahwa haleluya, pujilah Allah dalam tempat yang kudus, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Tidak ada Allah lain yang kita sembah, yang kita puji selain Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selamanya bakalan ditemui. Waktu kita mencari Tuhan hanya ketika kita masih bisa bernafas. Meskipun Pak Eman juga agak pilek ya. Saya kalau Pak Eman kalau kena hujan sedikit cepat, sakitnya pilek flu. Kalau yang lain aman. Maksudnya kalau sakit yang lain aman. Cuma kalau kena hujan itu langsung. Nah, ada yang tenggorokannya sering hari ini, tetapi kita masih bisa bernafas. Nah, seperti tadi tenggorokannya agak kurang baik ya, tapi masih bisa memuji Tuhan. Artinya di dalam keadaan waktu apapun yang terjadi yang saat ini kita tetap memuji Tuhan. Kenapa? Itu bentuk ucapan syukur kita. Tentunya juga ini hal yang harus dilakukan dan wajib bagi teman-teman yang baru pulang saja dari PKL, itu harus mengucap syukur. Mengucap syukur bagaimana? Sudah diberkati, disertai sepanjang masa PKL-nya, tidak ada apa-apa. Ada yang pulang tangannya tidak ada satu? Nggak ada kan? Tidak ada. Artinya Tuhan begitu baik. Lalu apa yang kita lakukan adalah selain daripada memuji Dia. Kenapa? Banyak anak-anak yang merasa ketika di PKL merasa wow udah hebat, pulang tangannya satu hilang, jarinya satu hilang. Kenapa? Kepotong mesin. Kenapa? Jatuh dioperasi. Tetapi puji Tuhan hari ini kelas 12 yang hadir hari ini diberikan kesempurnaan segala hal, khususnya dalam hal fisik. Semuanya sempurna. Kelas 12 sempurna ya. Puji Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Allah tiada bandingannya. Raja Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Bertubi-tubi tantangan perang yang terjadi, bahkan bisa dikatakan bapak rohaninya sebelumnya di masa Saul masih memerintah, Daud begitu tunduk kepada Saul. Namun karena ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan kepada Saul, Saul diberhentikan sebagai raja dan Tuhan memilih Daud lewat Saul. Artinya ketika pun dalam masalah-masalah Daud semakin terhimpit oleh berbagai persoalan, namun Daud memberikan waktunya, kesempatan di hadapan Tuhan bahwa pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya. Daud boleh memerintah sebagai raja, karena itu hanya sebagai manusia yang memerintah, namun Tuhan yang berperkasa, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kehebatan bagi Daud untuk bisa melewati masa-masa itu, untuk bisa menjadi raja, baik di Yerusalem selatan maupun di utara, atau Israel utara dan Israel selatan. Nah, dua bagian kerjaan itu tuh Daud pimpin. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita hadir hari ini? Apakah kita sudah melihat keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kita? Pak Emang sudah melihat. Ini sudah hari yang kelima. Tuhan begitu perkasa, Tuhan begitu berkarya dalam hati, baik dalam pribadi maupun juga dalam keluarga. Ayat ketiga dikatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracak yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracak yang berdentang. Semua apa yang sekiranya itu bisa memuliakan Tuhan, kita pakai untuk memuliakan namanya.
pagi hari ini kita tidak ada rebahan, kita hanya punya alat musik kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita punya suara, kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita punya talenta, kita pakai untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya. Tidak selalu harus kita bisa dulu baru memuji Tuhan, tetapi selama kita masih saja disempurnakan, kita masih memuji Dia meskipun sebenarnya nggak keluar. Banyak orang yang di luar sana ternyata yang maaf kata mereka masih cacat fisik, mereka masih berusaha memuji Tuhan. Ada salah satu gereja di Jakarta dulu kakak saya yang kuliah, kakak tinggal. Ayah ibunya sangat memuji Tuhan meskipun mereka tidak punya mata, buta ya. Tapi mereka bermain musik, mereka juga khotbah di depan. Wah, hal ini luar biasa. Bagaimana dengan kita yang sempurna? Di bagian ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya rasa ini bagian yang selalu kita hafal ya. Hafal semua. Nah, masih ragu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya, yang nggak hafal, mari kita sama-sama membuka di Alkitab. Kalau hafal langsung saja. Mengucap syukurlah dalam segala. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi saya, bagi Nesi, bagi beliau, bagi Pak Sony, bagi kita semuanya yang hadir hari ini. Ucapan syukur itu pujian kita yang kita lakukan, yang kita aturkan kepada doa kita. Makanya berhati-hati ketika berbicara. Ketika berbicara yang tidak benar, maka saya mendapatkan hal yang tidak benar. Tetapi ketika kalian mengucapkan yang benar, yang baik, maka hal yang baik, hal yang benar, hal yang indah akan terjadi dalam hidupmu, dalam hidupnya Pak Emma, dalam hidup kita semua. Saya mengatakan, puji Tuhan, hari ini saya sehat, maka saya sehat. Ya Tuhan, tetapi ketika saya mengatakan, ya Tuhan, kenapa saya begini? Yang terjadi adalah remuk, ya, hatinya lesu, ya, lelah, letih, segala macam. Kenapa merasa? Aduh Tuhan, kenapa ini saya tidak sehat? Tambah nggak sehat. Tetapi ketika kita dalam keadaan tidak sehat pun kita mengatakan, puji Tuhan, saya hari ini sehat. Hal yang baik itu akan terjadi. Kenapa? Itu adalah doa. Dan Tuhan mengatakan tadi, ketika kita masih bernafas, kita puji Dia. Lewat ucapan kita memuliakan nama Tuhan. Lewat ucapan kita juga boleh melakukan hal yang tidak benar, dan kata-kata lain kita tidak mengindahkan nama Tuhan. Kenapa? Kita lebih banyak memilih berkata-kata yang jorok, yang jelek, yang tidak baik. Anak-anak Tuhan, anak-anak kami kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang hadir hari ini, mari kita memulai hari kita di tahun yang baru ini, bulan yang baru ini. Ini hari kelima kita menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru. Biarlah terus berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah terus Tuhan melindungi kita sepanjang tahun ini. Biar kita itu boleh menikmati semua karena anugerah Tuhan, karena keperkasaan Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Dan biar juga hari-harinya kita, terutama kami, Bapak Ibu guru, saya, Pak Emma, Yo, Pak Sony, boleh kami melewati semuanya ini. Karena tentunya juga hari demi hari kami tidak dipertemukan satu siswa, tetapi ratusan siswa yang kami harus bertemu, dan kami harus bagaimana membina, menghadapi bukan hanya kalian di sini tentunya, tetapi beberapa kelas. Nah, doakan kami tetap sehat, doakan kami juga tetap diberikan hikmat, kesabaran, ketabahan dalam membina, dalam memimpin. Berikan kami dan doakan kami untuk kami
bisa bersama-sama dengan kalian selama kalian masih studi di SMK 1 Singosari. Terpuji nama Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan selama kita masih hidup. Mari kita mengagungkan keperkasaan-Nya yang hebat. Mari kita memuliakan Dia selama kita masih bisa bernafas. Kecuali kita sudah tidur tenang, artinya sudah tidak bisa bangun lagi. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Mari kita mengakhiri dan kita tutup. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas renungan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu, kebesaran-Mu tiada tertandingnya. Engkau sangat luar biasa. Engkau telah memberkati kami sepanjang tahun kami. Tahun 2023 telah kami lewati. Dan tahun yang baru 2024, bulan yang baru ya. Ini hari yang kelima kami boleh berada di tahun dan awal yang baru ini. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai kami, khususnya anak-anak kami kelas 10, 11, 12. Tuhan Engkau menyertai memberkati mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang hebat, yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak yang cerdas, yang pemimpin, yang Tuhan mau supaya mereka menjadi seorang pemimpin ke depan, menjadi seorang anak-anak yang hebat sebagai anak panah yang siap diluncurkan ya Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, berkati juga kami bagaimana dan Pak Sony yang bersama di dalam ruangan ini dalam segala pekerjaan apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati, memakai kami hebat luar biasa lagi. Sebentar juga akan kami mengakhiri pertemuan kami pagi hari ini dan Tuhan menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang waktu ini. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan kesehatan yang daripada Engkau. Terpuji Engkau Allah kami. Kami bersyukur kami juga boleh berada di SMK 1 Singosari ini. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati baik-baik guru karyawan staf dan juga seluruh warga dan termasuk siswa-siswi yang Tuhan Engkau memberkati supaya kami semuanya memuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas renungan pagi hari yang indah ini. Amin. Haleluya. Monggo Bu Yohana sambil persembahan. Bagi Engkau sungguh ku bangga Yesus, pengorbanan-Mu tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Dan tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan doa untuk hari yang sudah dimulai. Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini, buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, sehingga kami boleh memuji dan membesarkan. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah bisa memberikan persembahan untuk Engkau, untuk pelayanan yang ada di tempat SMK 1. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan untuk pelayanan kami yang ada di SMK 1. Berkati anak-anak yang memberi maupun yang tidak memberi. Kami percaya Tuhan, berkat melimpah atas kami. Kuduskan persembahan ini boleh menjadi kepanjangan tangan dalam pelayanan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.